apa? Perilaku seseorang kan dipengaruhi oleh apa? Tuh, lupa semua ini. Besok kuis dulu aja ta ya, biar ingat. Kok lupa semua? Hiks. Lagi bahas ini loh, karakteristik sosial, terus saya tanya teori kehendak berperilaku minggu lalu tuh loh. Iya, enggak apa-apa. Oke. Jadi kan perilaku itu hilang dah. Perilaku itu kan dipengaruhi dari dua kan, dari sikap kita sama dari norma subjektif, ya kan? Sikap itu kan berarti dari dalam diri kita sendiri. Terus norma itu kan berarti dari orang lain. Nah, ini kan hampir sama. Kalau yang karakter sosial itu tadi kan kalau orang yang inner directness kan tergantung pada diri sendiri. Tapi kalau yang other directness itu kan dia berarti ada pengaruh dari orang lain. Ya toh, jangan lupa loh ya. Besok kuis dulu aja ya. Oke. Terus saya lanjutkan. Yang keempat itu ada tingkat stimulasi optimal. Jadi di sini dikaitkan dengan kemauan untuk menanggung risiko, untuk mencoba produk baru, untuk menjadi inovatif, untuk mencari informasi yang berkaitan dengan produk dan menerima fasilitas baru. Jadi di sini kalau konsumen dengan tingkat stimulasi optimal yang tinggi itu berarti dia suka mengambil resiko. Tapi kalau tingkat stimulasi optimalnya rendah berarti dia tidak suka mengambil resiko, berarti dia tidak mau coba-coba produk baru. Makanya dia tidak bisa dikatakan sebagai inovator. Nah, terus yang terakhir itu ada pencarian keragaman. Jadi di sini ada 3 jenisnya, yaitu yang pertama exploratory purchase behavior, jadi bergonta-ganti merek untuk mencoba alternatif baru. Terus vicarious exploration itu mengumpulkan dan mengamankan informasi mengenai alternatif baru dan memikirkan pilihan tersebut secara mendalam. Jadi tidak langsung halaman 4.11, jadi tidak langsung dipakai atau membeli barang baru ya, tapi dikumpulkan dulu informasinya, gimana kira-kira bermanfaat atau enggak. Beda sama yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan ganti-ganti terus. Terus yang terakhir itu use innovativeness, itu maksudnya menggunakan produk yang sudah diadopsi dalam cara yang baru atau unik. Jadi kalau sudah banyak orang yang pakai itu baru dia mau itu. Nah, sekarang ada faktor kognitif. Jadi ini kebutuhan atas cognition atau mengukur keinginan seseorang untuk berpikir. Jadi kan ingat kan kognitif, afektif, masih ingat toh? Jangan lupa loh ya. Kognitif itu kan berarti dari pikiran kita kan. Kebutuhan atas cognition itu mengukur keinginan seorang untuk berpikir. Jadi kita berpikir tentang suatu produk itu kira-kira bagus apa enggak, kayak gitu. Jadi seorang yang senang berpikir sama seorang yang enggak senang berpikir itu kepribadiannya juga bisa berbeda. Nah, kayak gini. Terus juga habis itu ini ada visualizer sama verbalizer. Jadi ini kalau visualizer itu konsumen lebih menyukai informasi visual maupun produk yang menekan sisi visual. Jadi kita bisa melihat misalnya bentuknya bagus, packagingnya bagus. Terus kalau verbalizer itu lebih menyukai informasi produk yang tertulis ataupun secara verbal. Jadi kalau visual itu kita lihat dari lihat ya sudah oke.
Jadi ini lebih sebenarnya visualizer sama verbalizer itu uh, dia bisa termasuk orang yang afektif, maksudnya yang involvementnya itu rendah. Jadi kan kalau yang orang-orang suka yang berpikir itu kan berarti dia ke tingkat involvement atau tingkat keterlibatannya kan tinggi karena dia harus mencari informasi dulu, dia harus benar-benar tahu tentang produk tersebut, baru dia mau beli. Tapi kalau orang yang visualizer sama verbalizer ini, dia cuma lihat bentuknya aja atau gambarnya aja atau misalnya ajakan dari misalnya selebriti yang terkenal aja itu sudah bisa membuat dia untuk membeli barang tersebut. Jadi itu tingkat keterlibatannya dia rendah. Kayak begitu. Paham ya? Jadi ini ada dua tipenya. Terus, habis itu ada materialisme konsumen dan perilaku pembelian kompulsif. Oh ya, Mbak-mbak tadi termasuk yang cognition apa yang kedua, visualizer sama verbalizer? Lebih cenderung yang mana? Kognitif. Berarti termasuk tingkat keterlibatan tinggi ya. Mbak-mbak termasuk yang mana? Yang kognitif, tingkat keterlibatan tinggi atau yang visualizer sama verbalizer? Visualizer. Berarti Mbak keterlibatan rendah. Nah, sekarang ini materialisme. Ini menggambarkan sejauh mana seorang individu menganggap kepemilikan merupakan sesuatu sangat penting bagi identitas dan kehidupannya. Jadi misalnya yang mementingkan kalau kita punya misalnya punya mobil itu penting supaya kita menunjukkan bahwa kita ini orang seperti ini misalnya itu adalah materialisme. Mbak termasuk orang seperti itu tidak? Misalnya harus punya ini supaya bisa dikatakan sebagai apa, itu bisa. Kalau kita misalnya tergabung dalam suatu kelompok itu kan biasanya seperti itu toh, maksudnya biar kita diakui sebagai anggota kelompok ini kita harus misalnya punya sesuatu itu juga. Jadi itu menunjukkan identitas, pengen menunjukkan identitas dengan memiliki sesuatu. Oke. Terus habis itu nah, kalau yang perilaku pembelian kompulsif itu ya itu tadi sebenarnya kita enggak butuh tapi karena tiba-tiba melihat sesuatu yang bagus atau yang lucu itu tiba-tiba beli padahal sebenarnya nggak butuh. Itu pembelian kompulsif ya. Itu biasanya wanita cenderung melakukan pembelian kompulsif itu. Apalagi kalau lihat barang yang lucu-lucu, cantik-cantik. Tapi sebenarnya tiap orang tergantung sih. Tergantung masing-masing sukanya apa. Jadi pembelian kompulsifnya berbeda-beda biasanya. Nah, terus ini ada namanya kepribadian merek atau brand personality. Oh ini saya kelewatan satu, ada sentrisme konsumen